Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mencapai 5,05% secara tahunan. Angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 yang mencapai 5,11%. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2024 yang mencapai 5,05% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,11%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atas harga berlaku mencapai 5.536 triliun. Sementara atas dasar harga konstan mencapai 3.231 triliun. Dengan demikian, maka secara kuartalan pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh sebesar 3,79%. Kemudian secara year on year, perekonomian di triwulan 2 tahun 2024 tumbuh sebesar 5,05% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023 yang mencapai 5,17%. Edi menambahkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi pada semester 1 mencapai 5,08% atau tetap stabil di angka 5%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX. Ya, sementara itu BPS juga menyatakan menurunnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua akibat melemahnya sektor konsumsi di masyarakat. Konsumsi sektor transportasi hingga pakaian yang melambat hingga pergeseran persiapan bulan puasa tahun ini ikut mempengaruhi pertumbuhan di kuartal kedua 2024. Badan Pusat Statistik mengindikasikan adanya pelemahan konsumsi secara tahunan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Meski konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif pada kuartal kedua, namun pertumbuhan yang tidak setinggi data historisnya tetap mempengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2024. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, konsumsi rumah tangga mencapai 4,93%, namun pada sebagian komoditas mengalami pertumbuhan yang tidak setinggi tahun lalu. Komoditas tersebut adalah konsumsi transportasi dan pakaian jadi. Sementara penjualan kendaraan sepeda motor juga tercatat melambat dan indeks perdagangan eceran yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, pergeseran sebagian persiapan lebaran disinyalir membuat pertumbuhan kuartal kedua tidak terlalu tinggi. Nah, selain itu juga ada pergeseran sebagian Ramadan. Jadi Ramadan tahun lalu berada di bulan April ya, kemudian tahun ini sebagian besar ada di bulan Maret tapi masih ada di bulan April. Nah, ini pergeseran Ramadan ini juga mempengaruhi polanya sehingga konsumsi untuk persiapan Idul Fitri sudah dilakukan pada triwulan 1 terutama untuk makanan dan minuman ya. Barangkali pakaian juga sebagian juga sudah dilakukan triwulan 1. Jadi ada pergeseran momentum lebaran juga barangkali ada sedikit gitu ya pengaruh. Secara tahunan tercatat pertumbuhan kuartal kedua tahun 2024 lebih rendah daripada yang sama tahun 2023. Pada kuartal kedua tahun 2024 terjadi pertumbuhan 5,05%, sedangkan pada kuartal kedua 2023 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pelemahan konsumsi picu perlambatan ekonomi di kuartal kedua tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kiryanto. Beliau adalah ekonom senior dan juga senior fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktunya dan kita juga masih menantikan ini Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo yang akan segera bergabung melalui Zoom juga. Pak Rian, sebelumnya kita akan bahas ini data BPS tadi sudah rilis begitu ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini apa yang bisa kita review? Apakah sudah sesuai sebenarnya juga dengan konsensus dari ekonom ini, Pak Rian?
Kalau dibilang sudah sesuai dengan konsensus, iya. Tetapi konsensusnya itu konsensus condong ke batas bawah. Oke. Karena kami punya semacam kesepahaman ya bahwa outlook pertumbuhan PDB kuartal 2 yang kita forecast beberapa bulan lalu itu Ya. range-nya itu antara 4,9 sampai 5,2. Nah, kalau realisasinya ternyata hanya 5,05% year on year, Oke. itu berarti kan masuk di dalam kisaran target kita, ekspektasi kita, tetapi condong ke batas bawah. Dan itu konkret kalau kita bandingkan dengan realisasi pertumbuhan PDB kita di kuartal 1 yang relatif lebih tinggi, yaitu 5,11%. Juga yang perlu kita cermati sebetulnya Mas Pras, tadi di data yang ditampilkan, saya juga cermati semacam ada stagnasi pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Baik kalau kita lihat dari pertumbuhan YOY atau year on year atau tahunannya, maupun secara kuartalan atau quarter to quarter. Kalau secara tahunan kita bisa lihat dari pertengahan 2021 yang lalu, kita tuh manteng di 5, sekian. Ya. Tapi 5, sekiannya itu 5, yang kecil, yaitu 5,1 in average. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan quarter to quarternya, ya bergeraknya antara 3,7 sampai 3,8% quarter to quarter. Oke. Artinya apakah ini bisa kita simpulkan bahwa memang kapasitas engine of growth kita tuh hanya 5,1% in term of year on year, kemudian 3,7 sampai 3,8% pertumbuhan PDB kita quarter to quarter. Nah, itu gambaran yang highlight yang disampaikan oleh BPS pada rilis kemarin, Mas Pras. Baik, tapi Anda melihat bagaimana dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,93% dan ini secara tahunan ya melambat, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu 5,22% ini Pak Rian. Nah, saya 2 kuartal berturut-turut sudah mencermati ketika pertumbuhan dari konsumsi domestik yaitu konsumsi rumah tangga itu berada di 5% growth-nya, Ya. itu hampir pasti pertumbuhan kita pasti akan mentok kurang lebihnya di angka 5%. Oke. Makanya sebetulnya kita harus jaga ya secara year on year pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita harus dijaga minimal 5%. Karena dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga minimal 5%, yang share-nya atau kontribusinya terhadap total PDB kita kurang lebih 55%, Ya. itu hampir pasti kita bisa tumbuh jauh di atas 5%, bisa 5,2, bisa 5,3. Dengan catatan bahwa konsumsi rumah tangga jangan sampai pertumbuhan tahunannya di bawah angka 5%. Itu sebagai semacam threshold-nya. Yang kedua, dari sisi pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto, PMTB atau investasi, menurut saya no issue. Kuartal 1 sama kuartal 2 kemarin, dan kalau kita akumulasikan secara semesteran, target pembentukan modal tetap bruto atau investasi langsung baik PMA maupun PMDN Ya. sudah on the right track ya. Kita udah exit kurang lebih ya 101% secara proporsional dari target kita. Tetapi ya tadi dari sisi konsumsi domestiknya memang melemah, baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun Ya. konsumsi pemerintah. Karena ya mungkin ada catatan khusus perhelatan pesta demokrasi untuk Pilpres dan Pileg sudah selesai. Nah, kita tinggal nunggu nanti di kuartal keempat yaitu ada pesta demokrasi berikutnya yaitu Pilkada serentak. Baik. Itu menurut saya Mas Pras. Oke, tapi kalau kita bahas lebih jauh lagi begitu dari data BPS, konsumsi rumah tangga yang melambat ini disebabkan dari komoditas pakaian, kemudian transportasi yang tidak tumbuh setinggi periode yang sama tahun lalu begitu. Anda melihat bagaimana? Ada juga indeks perdagangan dan eceran real serta penjualan sepeda motor yang melambat ini Pak Rian. Nah, itu betul-betul harus kita cermati, bahkan harus kita waspadai, terutama di sektor otomotif ya. Saya ingat beberapa waktu lalu teman-teman dari Gaikindo misalnya atau produsen sepeda motor itu mengatakan bahwa barangkali untuk sepanjang tahun ini target penjualan Ya. baik untuk mobil roda 4 maupun sepeda motor roda 2 itu tidak akan mencapai target. Saya masih ingat mungkin penjualan sepeda motor ya barangkali sepanjang tahun ini hanya 5 sampai 5,5 juta. Kemudian pertumbuhan penjualan volume penjualan mobil atau kendaraan roda 4 mungkin nggak lebih dari 1 juta unit. Artinya ini di bawah rata-rata historis yang rata-rata itu penjualan mobil itu 1,2 juta, kemudian penjualan sepeda motor itu 6 sampai 6,5 juta secara tahunan. Nah, ini oke. sebetulnya sebagai sinyal. Tambah satu lagi Mas dari sisi konstruksi saya lihat ya. Konstruksi juga kalau kita lihat di sisi properti
juga menurut saya relatif kurang ngangkat ya, kurang ngangkat. Padahal multiplier efek atau daya ungkit dari sektor konstruksi termasuk properti itu terhadap pertumbuhan ekonomi luar biasa. Nah, ini beberapa catatan kritis yang saya kira harus Iya, dikaji iya. lebih dalam untuk penyusunan desain kebijakan di semester kedua ini. Baik, baik. Pak Rian, ini menarik penjelasan yang cukup komprehensif ya terkait dengan kondisi yang ada realnya begitu di lapangan. Memang benar-benar terjadi berarti adanya perlambatan konsumsi di masyarakat. Dan ini kita sudah bergabung ini Pak Roy Mande. Halo, selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi, Ya, Mas salam, Bras. salam sehat Pak. Assalamualaikum, salam semangat. Waalaikumsalam. Ini sudah ada Pak Rian Pagi, Kirianto Pak juga Rian. ini. Pak Halo Pak Roy. Ya, sudah cukup panjang kita bahas terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua begitu ya. Memang masih di atas 5% tapi cenderung melambat dalam beberapa waktu terakhir. BPS menyebutkan ada pelemahan dari konsumsi di masyarakat begitu. Tadi ada sektor transportasi, pakaian, kemudian juga ada juga indeks perdagangan dan eceran real begitu juga melambat. Nah, realnya bagaimana juga nih? Kita pengen tahu dari Pak Roy Mande. Silakan. Ya, terima kasih. Tentunya kita mengalami lagi suatu anomali, satu kondisi di mana yang kita harapkan dan yang kita rencanakan tentunya belum dapat terpenuhi secara menyeluruh. Terlihat dari adanya deflasi. Nah, ini yang menarik nih. Oke. Dalam kondisi kuartal kedua ini itu kondisinya semester 1 kita lihat deflasinya sudah 3 kali. Ya. Deflasinya sudah 3 kali dan apa ini arti deflasi dan inflasi tentu bertolak belakang. Kalau inflasi itu lebih cenderung kepada kenaikan harga sehingga harga-harga tentunya lebih besar, lebih naik dari sebelumnya karena mata uangnya yang turun. Oke. Kalau inflasi ya. Tapi kalau deflasi justru ini adalah ciri-ciri juga kalau berkelanjutan. Nah, kita nggak harapkan di bulan ini atau di bulan depan sampai akhir tahun deflasi kiranya menjadi alert bagi pemerintah. Karena ini menandakan bahwa ketidakmampuan atau kalau di level bawah itu disebut restrain ya, Oke. menahan belanja karena ketidakmampuan. Nah, ini bukan karena harganya naik. Nah, harga yang naik itu tadi inflasi, tapi kalau deflasi justru ketidakmampuan mereka untuk mengeluarkan uang karena memang keterbatasan dari income atau juga kita tahu terjadinya PHK sudah hampir 1 semester ini yang sudah hampir sekitar di atas 20.000 orang. Ya, ya. Kemudian PMI kita juga turun, Purchase Manager Index kita turun sudah 49 Yes. dan ini baru kali pertama dalam setelah Covid. Ya, biasa kita di antara angka 51, 52, sekarang 49 dan itu menandakan produktivitas di sektor hulu turun. Oke. Dan otomatis kalau turun di sektor hulu, ya otomatis juga di hilirnya turun karena memang jumlah barangnya turun lebih kecil, lebih rendah dari sebelumnya akibat ketidakmampuan dari masyarakat untuk spending money. Wow, lantas seberapa lama kondisi ini terjadi? Kemudian seberapa besar penurunannya Pak Roy? Tapi tahan dulu jawabannya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Roy dan juga Pak Rian, kita akan jeda dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa kita akan lihat bagaimana pergerakan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartalan kemudian secara tahunan. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, inilah di kuartal kedua tahun 2024 ini seperti apa fluktuasinya memang sempat menyentuh level cukup tinggi di kuartal kedua tahun 2023 yang mencapai 3,86% secara kuartalan. Kemudian cenderung turun sampai dengan kuartal 1 2024 minus 0,83%. Kemudian melonjak lagi di kuartal kedua tahun ini 3,79%. Meskipun tadi masih dalam rentang batas yang normal ataupun biasa-biasa saja kalau Pak Rian Kirianto sebutkan tadi rentangnya memang di antara 3%-an begitu ya untuk kuartalan. Sementara pertumbuhan secara tahunan ini bisa kita cermati berikutnya dari kuartal 1 2023 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2024 sempat menyentuh level tertinggi juga di 5,17% pada kuartal kedua tahun 2023 tapi turun lagi sampai dengan kuartal 3 2023 dan cenderung naik
sampai dengan kuartal 1 tahun 2024 yang mencapai 5,11%. Namun di kuartal kedua tahun 2024 ini turun lagi menjadi 5,05%. Dan ini juga masih dalam batas yang biasa saja kalau tadi Varian sebutkan begitu ya dari FPPI terkait dengan range pergerakan di 5% saja atau stagnasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Mande, Aprindo, kemudian juga Varian Krianto dari LPPI. Baik, tadi menarik dari Anda Pak Roy yang menyebutkan bahwa deflasi ini. Nah, sebenarnya sejak kapan sih ini sudah dipantau oleh teman-teman Aprindo? Kemudian seberapa jauh sih akhirnya memang ada pelemahan, kalau Anda katakan ini adalah daya beli, ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Silakan Pak Roy. Ya, jadi kalau kita ketahui bahwa deflasi ini kan membuat semacam signal ya bahwa masalah perekonomian itu perlu sangat-sangat diperhatikan karena hanya dua hal yang menyebabkan deflasi, ya, menurunnya permintaan konsumen ya akibat ketidakmampuan, menurunnya permintaan atau demand konsumen atau kelebihan kapasitas produksi. Nah, dua hal ini yang menyebabkan deflasi pada umumnya secara global maupun juga di Indonesia. Nah, tentu perlu ada beberapa kebijakan yang memecahkan atau menjadi solusi. Nah, ini yang kita harapkan supaya terjadi kembali lagi ya inflasi normal 3% plus minus 1%. Nah, sekarang ini tentu ada kebijakan yang kita sebut dua populis kebijakan kita, moneter dan fiskal ya. Moneter tentunya sudah saatnya untuk Bank Indonesia memperhatikan suku bunga. Karena suku bunga sekarang di perbankan itu sudah mulai merangkak naik walaupun tidak serentak seluruh bank, tetapi sudah ada kenaikan-kenaikan akibat BI rate kita yang masih bertengger di angka 6,25. Nah, ini tentunya sudah saatnya untuk memperhatikan bagaimana tolak ukur bunga dari The Fed ini bisa menurunkan suku bunga di Indonesia. Tentunya ini tugas Bank Sentral. Kemudian bagaimana juga kebijakan fiskal, bagaimana mengatur pengeluaran pemerintah. Nah, ini penting. Karena pengeluaran pemerintah itu dari tahun ke tahun belum pernah ada yang mencapai 100% dari anggaran pendapatan belanja negara yang sudah diplanningkan oleh pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini bagaimana supaya pembiayaan infrastruktur, kemudian juga program-program lainnya yang menciptakan lapangan kerja, terutama untuk saudara-saudara kita yang terkena PHK, ini menjadi hal yang utama tentunya. Dan pemberian insentif pajak. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana ya perusahaan atau korporasi dapat bertahan dalam suasana pelemahan demand ini, pelemahan permintaan konsumen ini. Dan ya tentu terakhir ya mendorong investasi ya, mendorong investasi bagaimana supaya tetap program stimulus untuk kemudahan berusaha maupun juga promosi ekspor itu menjadi hal yang sangat signifikan. Baik Pak Roy, menarik ini. Kalau dari kacamata ekonom bagaimana sinyal-sinyal deflasi yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. Kemudian tercermin dengan PMI manufaktur kita yang sudah meninggalkan level ekspansinya nih Pak Rian. Saya sepakat yang disampaikan Pak Roy tadi ya, tentang melemahnya daya beli. Bisa jadi sebagian memang menunda pembelian karena berjaga-jaga, menyikapi ketidakpastian ke depan, terutama terkait dengan proses pergantian atau transisi pemerintahan ini. Ini saya baca dari perspektif para pelaku usaha. Kemudian di satu sisi lain adalah memang daya beli juga terdiskon. Dari mana kita membacanya? Ada dua indikator yang kita sulit untuk mengelak. Tiap hari kita disuguhin berita-berita tentang pemutusan hubungan kerja, ya kan? Itu satu hal. Kedua, kalau kita baca bagaimana event-event job fair itu dihadiri, diikutin puluhan ribu ya generasi muda, anak-anak fresh graduate yang ya istilahnya berkompetisi untuk memperoleh pekerjaan. Dari situ saja kita bisa membaca betapa suplai tenaga kerjanya begitu besar, tapi daya serap kepada pekerja-pekerja baru itu sangat limited, sangat terbatas. Karena apa? Karena kita ingat tadi Pak Roy betul sekali, beberapa bulan lalu, sekitar 2 tahun lalu lah, setelah kita lepas dari pandemi, kita masuk era endemik ya, itu PMI kita tuh sempat menyentuh angka tinggi 53, sekian. Sama yang ingat sekali. Dan pada saat itu memang engine of growth kita luar biasa. Kita tumbuh bisa hampir 5,2 seingat saya. Tapi going forward secara gradually, ini tanpa kita sadari, itu angka PMI kita itu terus melandai.
memang nurunnya tuh nggak tajam. Karena nurunnya nggak tajam, mungkin orang agak terkecoh. Masih di atas threshold yang 50. Tetapi begitu angka Standard & Poor's terakhir menyatakan PMI kita itu 49,3, nah semua orang terbangun. Wah, ini sudah masuk fase kontraksi. Tentu dengan turunan-turunan implikasinya, yaitu satu, sebagian orang kehilangan pekerjaan, sebagian kehilangan daya beli, dan seterusnya. Nah, itulah yang membuat lalu indeks kepercayaan konsumen, indeks kepercayaan produsen itu menurun juga. Jadi ini paralel. Masing-masing data itu saling mengkonfirmasi atau menguatkan. Nah, oleh karena itu memang harus ada dari sisi government ya, itu harus ada sisi namanya semacam breakthrough ya. Terobosan bagaimana di semester kedua ini threshold misalnya ya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu dijaga jangan sampai terus turun, misalnya sampai ke 4,3 atau 4,4, dijaga minimal 5%, karena itu kunci untuk kita menjaga pertumbuhan PDB kita 5, sekian %. Nah, sisanya nanti dari investasi ditambah juga dari ekspor kurangi impor. Nah, khusus tadi yang sampaikan Pak Roy, memang di investasi itu on track ya, on track no issue. Nah, saya akan lari ke fiskal ya, karena fiskal harus ngambil peran. Meskipun dari sisi fiskal atau APBN itu sifatnya adalah memberikan stimulan atau stimulus, tetapi kalau serapan belanjanya juga nggak optimal, tadi disinggung Pak Roy, ya ini juga memberikan sentimen yang kurang baik di para teman-teman pengusaha. Katakanlah pengusaha kontraktor gitu. Karena kalau serapan belanja pemerintah itu betul-betul optimal, baik itu tiap bulan, tiap kuartal, tiap semester, tentu itu akan memberikan daya ungkit ya atau multiplier effect ke real sektor dan turunan-turunannya. Nah, ini everybody happy. Lapangan kerja terbuka dengan banyak, serapannya bagus, daya beli masyarakat juga naik. Nah, akibatnya hulunya sehat, intermediate-nya sehat, lalu tentu di hilirnya juga sehat. Nah, inilah roadmap ya atau journey yang harus dikerjakan pemerintah ya. Paling tidak sampai akhir tahun ini sambil kita juga mengiringi proses transisi. Kalau dari sisi moneter ya, saya lihat hampir semua jurus itu sudah dikerahkan oleh Bank Indonesia. Dari sisi kebijakan moneter yaitu menahan BI rate tidak naik lagi meskipun tekanannya masih besar. Kemudian dari sisi kebijakan makroprudensial, BI nggak kurang-kurang terus melakukan semacam stimulus, pemberian kelonggaran likuiditas kepada perbankan agar jangan takut untuk ekspansi dan seterusnya. Nah, tinggal kita tunggu Pak Roy dan teman-teman sekalian itu dari sisi fiskal policy-nya seperti apa di sisa ya 5 bulan ke depan ini, karena kita masih ada waktu sambil tadi ya mengiringi proses transisi nanti di bulan Oktober, kemudian berlanjut di bulan November itu ada pilkada serentak. Tunggu. Pak Roy dan Pak Rian, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya terkait dengan beberapa
peralatan yang kami miliki begitu. Dan bicara mengenai tadi, ini menarik kalau kita lihat wait and see. Posisi wait and see pada saat nanti kita transisi ke kepemimpinan, apa yang perlu diambil terlebih dahulu? Langkah-langkah dari Aprindo mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya. Jadi langkah yang pertama yang kita sudah lakukan, karena ini sudah 3 bulan berturut-turut ya, bahkan bulan lalu cukup signifikan agak naik sedikit deflasinya dari 0,03 menjadi 0,08. Oke. Jadi apa beberapa yang kita lakukan adalah satu, tentunya strategi penetapan harga yang fleksibel. Ya, Oke. jadi penyesuaian harga barang-barang ya secara dinamis itu kalau biasanya bulan ke bulan kita review, sekarang sudah minggu ke minggu bahkan juga pekan ke pekan ya. Iya. Kita perlu penetapan harga yang fleksibel, jadi kolaborasi dengan Pak untuk mana harga yang fleksibel ini, apakah redownsizing ya, kita turunkan isi daripada barang atau kita rebranding, kita relaunching ya, berbagai cara untuk penetapan harga yang fleksibel. Kemudian penawaran bundling, nah ini juga salah satu strategi yang kita lakukan. Ya, kita tidak hanya menjual satu produk, tapi kita bundle sehingga harga keekonomiannya dapat tercapai. Kemudian kita juga meningkatkan bagaimana diversifikasi produk dan layanan. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan karena ini kita sudah mulai terkena dampak pelemahan demand atau pelemahan daya beli masyarakat atau konsumsi. Ya, kita tahu bahwa sekarang yang sangat terimbas hampir 115 juta penduduk yang kelompok medium, kelompok tengah ini betul-betul sudah mulai yang istilahnya, saya pakai istilah mantap, makan tabungan. Nah ini sudah cukup prihatin kalau makan tabungannya 1 bulan masih oke, tapi ini sudah mulai 3 bulan dan berharap nggak terus menerus. Nah kalau kelompok menengah ini tergerus yang 100 sampai 115 juta jumlah dari penduduk kita yang hampir 278 ini, ya ini tentu memberi pengaruh kepada konsumsi rumah tangga kita. Kemudian yang terakhir yang meningkatkan pengalaman pelanggan ya. Jadi mau tidak mau kita menaikkan lagi service level dengan digitalisasi maupun juga dengan kualitas produk. Nah ini yang tentunya dilakukan oleh para pelaku sektor khususnya hilir, retail untuk mengantisipasi deflasi saat ini. Baik, jadi memang nampaknya sudah saling bahu-membahu begitu mengatasi dari sisi pemerintah tadi yang diharapkan kebijakan moneternya juga ada keseimbangan di sana, kemudian dari sisi fiskalnya dan semoga masih ada ruang fiskal yang bisa disesuaikan lagi begitu untuk memberikan beragam-beragam insentif lagi atau sweeteners begitu untuk bisa mendorong tingkat konsumsi di masyarakat dan beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman retail kita begitu sehingga semakin terjangkau, semakin harganya juga bisa affordable lah dengan kantong masyarakat Indonesia saat ini. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Roy, terima kasih juga atas insight dan informasi update-nya ya terkait dengan kondisi dari industri retail Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, terima kasih Pak Rian Krianto, Pak Roy Mande, sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.